cara yang paling efektif mengurangi perokok adalah menaikkan harga dan cukai rokok. Tidak merugikan petani, malah petani pasti lebih untung kan harga tembakau kan naik. Macam-macam lah yang dibuat, merampok hanya untuk mendapat uang membeli rokok. Pemirsa, masih bersama Indonesia Lawyers Club dalam diskusi negara paceklik perokok dicekik, tanda tanya loh. Sekarang saya ke Pak Hasan Auni, Sekjen Gabungan Pabrik Rokok Indonesia. Selamat malam Bang Karni. Pada saat harga rokok isunya dinaikkan menjadi 50.000, itu kami sebetulnya senang kalau masyarakat mampu membeli. Tapi kalau tidak mampu membeli, pengalaman di beberapa negara menunjukkan itu hanya akan mengalihkan pasar yang terang benderang ke pasar yang gelap. Karena pada posisi rokok itu adalah barang konsumsi yang pokok. Kalau barang konsumsi yang pokok dan kemudian yang kedua secara integrated itu dari hulu ke hilir, mulai petaninya, mulai rantai itunya, mulai industrinya, ini negara Indonesia tidak seperti Kanada, Australia yang tidak memiliki basis itu. Maka kalau ribut karena memang pengaruhnya cukup besar. Saya ingin katakan satu perbandingan aja. Pada posisi 5 tahun terakhir ini kan tarif cukai naik pada posisi angka di 11,4%. Artinya kalau kita bicara inflasi di angka sekitar 5,5 sampai 6 itu sudah naik 2 kali lipat. Nah pada posisi itu kita melihat jangan-jangan nih industri ini sudah matur, sudah dewasa, sudah peak, sudah stabil dari sisi konsumsi. Kenapa? Karena kalau kita lihat produksi rokok dari tahun 2013 ke 2014 dan 2014 ke 2015 itu relatif stabil cenderung turun. Data tadi sudah dikatakan. Dengan demikian dengan posisi 11,4% kenaikan cukai saja terjadi relatif cenderung penurunan produksi, penurunan konsumsi berdasarkan data CK1 kami atau data pemesanan pita cukai, maka kalau dinaikkan akan makin tinggi. Dan Indonesia memiliki pengalaman pada tahun 2001, itu kalau tidak 2001, 2003, itu kenaikan cukai sampai 3 kali karena waktu itu kita sudah stop dengan IMF, lalu kita membutuhkan satu pemasukan baru, maka kebijakan pemerintah waktu itu adalah menaikkan 3 kali. Tentu saja ada perbincangan dengan pabrikan rokok karena memang setiap kenaikan didasarkan pada undang-undang untuk berdialog dulu. Termasuk nanti di akhir adalah dengan DPR. Nah dalam posisi itu kemudian terjadi yang namanya kecenderungan untuk turun waktu itu. Dan kemudian kebijakan pemerintah melihat posisi konsumsi yang turun, karena turunnya juga akan mengancam terhadap penerimaan, maka mulai 2003, 2004 lalu terjadi yang namanya status quo tidak naik. Nah saya ingin mengatakan kalau ada pendapat bahwa kalau rokok naik di atas ambang batas kemampuan beli, kemudian terjadi yang namanya pasar gelap lalu diminta agar law enforcement dilakukan, pertanyaannya kurang apa untuk Singapura, kurang apa untuk Eropa, kurang apa untuk Amerika. Amerika pada kurun 2010-2012 itu justru di New York misalnya saya sebut dari data-data Euromonitor, data KPMG dan sebagainya, kenaikan rokok ilegalnya 60, sekian persen. Karena kita tahu bahwa pada posisi negara lagi turun ekonominya, kontraksi, maka daya beli turun. Nah, pada posisi daya beli turun, maka ada banyak jalan untuk bisa melakukan itu. Jadi saya justru berpikir kalau rokok pasar gelapnya naik, justru akan mendorong ketidaksehatan yang lebih tak terkontrol lagi. Kenapa? Karena tidak melalui mekanisme bea cukai, tidak melalui mekanisme BPOM. Rokok itu layak konsumsi karena dia masuk ke dalam kategori makanan minuman. Karena itu supaya layak kontrol ini rokoknya secara benar melalui mekanisme BPOM.
Lah bahwa kemudian menjadi sakit dan tidak, semua barang memiliki konsumsi kalau konsumsinya melebihi batas. Tetapi bahwa rokok memiliki potensi bahaya dalam konteks asumsi anggapan itu lalu kena cukai, buat kami maka pengenaan cukai berapapun itu, apalagi untuk tujuan untuk mengurangi, dan sekarang kita lihat pada 2013 sampai 2015 menunjukkan bahwa instrumen yang ada sudah tepat sekarang ini untuk aspek pengendalian. Jadi ini saya kira kalau ada isu yang naik harganya, saya kira pertanyaan lainnya adalah apakah rokok di kita itu sudah murah harganya? Memang murah. Tadi dikatakan bahwa ada studi yang dilakukan oleh Ernst & Young dari banyak negara, salah satunya Jepang, Singapura. Kita dengan Singapura jauh, kita dengan Jepang jauh. Tetapi dibandingkan dengan posisi PDB per kapita per hari, kita paling tinggi Bang Karni. Lah karena kita paling tinggi, maka nggak bisa kita naikkan. Dalam konteks ini menurut ahli ekonomi dikatakan, Bang Faisal lah nanti bisa bicara dengan pendekatan purchasing power parity, bagaimana memperbandingkan satu harga dengan harga lain dengan melihat banyak variabel. Jadi sebagai contoh, harga McDonald misalnya di Amerika harganya $5 sekian. Tapi di Indonesia untuk Big Mac harganya $2,5. Kenapa kita tidak seperti di Amerika? Tetapi orang bisa jual itu dan kemudian tidak rugi dan sebagainya karena semua perongkosannya juga tidak seperti di Amerika. Jadi buat kami rokok yang terlalu tinggi justru akan memicu ke depannya, berikutnya rokok menengah kecil kan nggak kuat kalau terus-terusan dia harus tidak laku. Dipersaingkan dengan rokok ilegal, maka yang rugi tidak sekedar pemerintah. Tetapi industri juga rugi karena dipersaingkan dengan barang ilegal. Nah dalam konteks Indonesia cukup ada beberapa layer rokok. Jadi kalau yang dilihat layer yang kecil, yang SKT, mungkin pengenaan cukainya tidak terlalu tinggi daripada SKM. Karena itu ada unsur lokal, ada unsur tenaga kerja. Tapi kalau kita lihat sebetulnya kasus-kasus di beberapa negara di mana tidak ada punya pilihan lain. Kalau tidak merokok berarti adalah rokok gelap dengan pasar gelap ilisit maupun smuggling. Karena tidak ada pilihan harga yang lain Bang Karni. Kalau di kita ada. Nah, jadi poinnya menurut kami dengan harga yang cukup tinggi itu justru akan membahayakan buat semuanya. Tapi tujuan dari penelitian ini dinaikkan agar orang tidak lagi merokok. Kalau tujuannya tidak merokok, Yang kelas bawah. buat saya orang akan punya pilihan yang lain. Gitu. Jadi buat saya, buat kami, jangan sampai sebuah kebijakan itu baik untuk kepentingan baik, tetapi harus mengukur variabel lain. Buat saya itu Pak. Baik, terima kasih. Sekarang saya mau ke Pemda ini. Yang kotanya produksi rokok. Mau mulai dengan Wali Kota Kediri dulu. Wali Kota Kediri Pak Abdullah Abu Bakar. Terima kasih Bang Karni. Ingin tahu apa arti gudang garam di kota Anda? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kota kami itu sebenarnya rokok itu karyawannya di tahun 88 itu ada 45.000 karyawan yang kerja di perusahaan rokok. Sekarang ini menjadi 17.000. Namun Kenapa? ya menurun terus. Karena kebijakan-kebijakan pemerintah, alasan gudang garam yaitu menurun terus. Mungkin sama juga dengan perusahaan-perusahaan rokok yang lainnya, terus menurun. Nah, lalu kalau kita lihat di gudang garam, di perusahaan rokok, itu ekonominya sangat hidup sekali. Di situ ada pasar, penyedia jasa. Itu ternyata dimulai pada tahun 58 kalau nggak salah. 58 tuh orang yang menyediakan jasa transportasi, tempat titipan sepeda, tempat kos dan segala macam itu banyak di situ. Nah oleh karena itu yang mesti didiskusikan di sini sebenarnya. Enggak, saya mau tanya dulu. Kira-kira berapa persen dari penduduk itu yang menggantungkan baik langsung, karyawan 17.000 kan? Iya.
Ia menggantungkan secara langsung dan tidak langsung hidupnya atau mata pencariannya ke pabrik rokok Gudang Garam. Kalau berdasarkan data statistik yang diambil dari PDRB, itu di 2014 itu 78%. Dari penduduk Kediri. Iya. Jadi kalau kita tutup itu Kediri tutup juga dong. Ya otomatis kita mesti mengalihkan ke sektor lain karena ada asongan juga jualannya rokok, warung juga jualannya rokok, rumah makan jualannya juga rokok, toko-toko kelontong rokok yang dijual. Nah sekarang multiplier mungkin juga efek itulah yang toko kelontong yang Anda maksud itu atau toko makanan jualannya ke karyawan rokok maksud Anda? Oh bukan, yang dijual itu kan kalau di terminal, di ini itu kan rokok yang dijual. Yang lebih laku itu kan rokok. Nah oleh karena itu sangat besar sekali pengaruhnya. Walaupun saat ini pemerintah Kota Kediri sedang menggalakkan UMKM, kita membuat UMKM supaya ketergantungan terhadap rokok itu semakin berkurang. Tapi kan nggak semudah itu, sulit. Sangat sulit sekali. Tadi ada usulkan diskusinya kemana tadi? Ada mau usulkan, saya kepotong oleh saya. Ya tinggal dilihat kalau untuk apa namanya menaikkan pendapatan negara logis apa enggak kalau seperti itu. Karena pasti permintaannya akan menurun. Katakan kalau 50.000 berarti 1 bulan orang harus mengeluarkan uang 3 juta. Padahal pendapatan masyarakat kita ada yang enggak sampai segitu, cuma 2 juta. 1,7, 1,5 kan seperti itu. Nah ini dampaknya pasti akan berantai nanti. Dampaknya pasti akan banyak Bang Karni. Sehingga kalau kita lihat ya pasti pemerintah juga akan kesulitan. Sangat kesulitan karena nggak semudah membalikkan telapak tangan kalau kita mengalih profesikan orang-orang yang menyediakan jasa di dekat-dekat pabrik situ. Dia sudah katakan ini dipindah gitu aja, karyawannya dipindah dari lokasi A ke lokasi B itu bisa ribut juga karena mereka banyak yang bergantung dari ketika mereka pulang, ketika mereka kerja, mereka sambil beli sayur, beli apa, beli ini, beli itu. Nah dari situ. Nah sekarang ini pasti industri ini akan mengalami kontraksi kalau umpamanya ini terjadi. Tinggal ditimbang aja mana yang lebih menguntungkan bagi negara atau ya sudah dibiarkan begitu saja. Soalnya kalau kita lihat yang bisa membuat rokok ini banyak. Kalau nanti larinya mereka ke rokok linting seperti tadi yang Bapak sampaikan, rokok linting itu malah negara nggak dapat apa-apa. Pasti negara nggak dapat apa-apa. Baik, terima kasih Mas Abu Bakar. Bupati Kudus, Pak Mustofa Wardoyo. Baik, terima kasih Bang Karni. Selamat malam pada seluruh pemirsa. Pada malam hari ini merupakan satu kehormatan bagi saya dari Kudus mendapat undangan yang luar biasa ini, Bang Karni. Saya tidak akan masuk pada ranah antara kenaikan harga, termasuk persoalan cukai dan lain sebagainya. Saya ingin menyampaikan bahwa saya selaku bupati, selaku kepala daerah, hanya satu pada malam hari ini adalah saya ingin membahas suara konstituen kami. Bahwa kalau dilihat dari antara manfaat dan madorotnya, ketika kita berbicara tentang bagaimana kalau rokok ini nanti harganya naik, itu adalah kebijakan pusat. Tidak mungkin kami di daerah itu akan ikut campur. Akan tetapi sebagai kepala daerah tentunya satu hal yang menjadi catatan kami, bahwa persoalan-persoalan ini tugas pemerintah, negara hadir ini adalah untuk mensejahterakan rakyat. Sekali lagi saya katakan negara hadir ini harus untuk mensejahterakan rakyat. Salah satu upaya apa? Kalau kami lihat bahwa di Kabupaten Kudus saat ini lebih daripada 10% dari jumlah penduduk Bang Karni sebagai karyawan rokok.
Dan kami sudah klasifikasi. Berapa persen? Lebih dari 10%, ada 12%. Jumlah penduduknya 800.000, kurang lebih untuk tenaga kerjanya udah 100 sekian ribu. Nah ini pekerja rokok. Ini pun kami klasifikasi bahwa untuk tenaga SKT yang tangan, Ya, produksi tangan, itu sudah 96.221. 96.221. Sedangkan untuk investasi yang padat modal dengan SKM, dengan menggunakan mesin, itu baru 1.990. Dan saya sebagai kepala daerah tentunya saya akan terus monitor untuk kegiatan-kegiatan mereka semua. Dan ini di Kudus ini bahkan saat ini kalau saya melihat untuk rasa keadilan, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kudus yang mungkin tidak banyak dikenal orang, tapi di sini ternyata memberi kontribusi pada dari tahun 2012 target 17 triliun tercapai 20 triliun sekian. 2013 23 triliun tercapai 24 triliun. Dan target 2014 27 triliun tercapai 28 triliun. 2015 35 triliun tercapai 34 triliun. Dan ini pada kesempatan ini juga karena kita berpikir bahwa bagaimana untuk memberikan satu kesempatan lapangan kerja, mumpung mendapat satu kesempatan. Dana bagi hasil cukai di pemerintah Kabupaten Kudus ini juga rasanya tidak adil. Kenapa saya katakan tidak adil? Dengan 34 triliun kami hanya dapat 136 miliar. Itu pun PMK dari Menteri Keuangan sangat amat berbelit dan saya bikin surat 7 kali kepada Pak Menteri Keuangan dan kepada Pak Presiden. Baru mendapat kesempatan untuk ada pembagian 50% digunakan sarpras, 50% untuk perbaikan lingkungan industri. Ini yang menjadi. Dan pada tahun ini 2014 sudah ada lagi tambahan dari pajak rokok, itu hanya dapat 14 miliar. Di 2015 ini mendapat 23 miliar dan di 2016 ini 33 miliar 140. Artinya dana-dana ini pun ketika kita mendapatkan itu sangat amat sulit untuk dikerjakan sehingga menjadi silpa. Nah inilah pada kesempatan ini Bang Karni bahwa di tengah-tengah kami menggerakkan bagaimana mensejahterakan rakyat, bagaimana manfaat daripada ini, saya berpikir bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini baik melalui pelatihan kerja. Bahkan kami memiliki ide untuk melaksanakan kegiatan ini yaitu membuat kredit usaha produktif yang tanpa APBD yang sudah kami lakukan dan kami canangkan. Namun untuk hal ini bahwa kami menggunakan bank daerah yang ada di Jawa Tengah ini pun responnya belum terlalu maksimal. Maka untuk itu saya tidak akan mencampuri apakah hasil penelitian beliau dari UI, apakah hasil ini jangan sampai nanti terkesan ini Mustafa dapat sponsor dari mana. Kami berangkat dari sini hanya karena undangan Bang Karni aja. Sehingga kami saya ingin membawa satu hal yang terpenting adalah suara rakyat kami, selamatkan warga kami, jangan sampai menjadi peledakan pengangguran. Pada saat ini pun sudah kami lakukan banyak hal untuk pelatihan-pelatihan maupun kredit usaha produktif yang saat ini belum mendapat kesempatan di seluruh berbagai bank umum yang kali ini harapan saya agar mendapat perhatian. Karena kami ingin bahwa berkarya tidak harus selalu tergantung pada APBD. Berkarya tidak harus selalu tergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat. Inilah harapan saya pada kali ini Bang Karni, mudah-mudahan kesempatan kali ini dan kalau kita berbicara manfaat mandorotnya, terus terang kami bukan berpihak bahwa kami ada salah satu perusahaan yang terbesar yaitu Jarum. Ini saat ini sudah menggalakkan Jarum Bakti Pendidikan. Ini 17 sekolah SMK dan SMA ini sudah mendapat bantuan banyak untuk pelatihan-pelatihan. Mulai dari komputer jaringan, mulai dari sekolah animasi yang berbasis untuk di Amerika. Dan ini semua termasuk sekolah kelautan, maritim. Ini semua kita lakukan. Termasuk BB Jarum untuk bulu tangkis. Termasuk BB Jarum yang untuk bulu tangkis sejak saya belum lahir sampai hari ini. Nah inilah harapan saya. Bahwa kami dari 100 sekian ribu orang inilah saya sangat amat setuju
dari berbagai pihak yang telah mengadakan apakah itu penelitian, apakah apapun bentuknya, akan tetapi persiapkan dulu. Apa yang harus menjembatani ini untuk bisa mengalihkan ini. Saya tidak bisa bayangkan kalau seandainya ada suatu saat bahwa mereka ini dengan jumlah yang begitu banyak dari 96.000 ini misalkan terkurangi 50%. Saya yakin pemerintah kabupaten tidak akan sanggup untuk bisa mensejahterakan rakyatnya. Ini salah satu kuncinya. Terima kasih. Baik, kita rehat dulu pemirsa. Satu cara yang paling efektif mengurangi perokok adalah menaikkan harga dan cukai rokok. Tidak merugikan petani, malah petani pasti lebih untung kan harga tembakau kan naik. Macam-macam lah yang dibuat, merampok hanya untuk mendapat uang membeli rokok. Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Sekarang saya mau Ruhut Sitompul. Anda termasuk yang pro atau yang kontra dengan hasil itu? Iya, awalnya saya yang pro, Bang. Pro dengan hasil Iya, survei. tapi melihat perkembangan ini kebetulan pengalaman saya 2 periode di DPR di Badan Legislasi. Jadi Saya merasakan bagaimana mereka datang ke saya puluhan ribu. Saya merasakan itu, Pak. Tapi beginilah jadi ke kawan-kawan. bawah arus maksudnya. Enggak, maksud saya begini, Pak. Saya mengajak kita semua positive thinking. Hah? Positive thinking. Maksud saya, apapun dari Bapak Profesor kita, selama untuk kebaikan kita lihat. Tinggal mungkin maksud bapak-bapak kita ya jangan juga didadak begitu kan itu saja. Nanti terkejut badan kan. Sedangkan mereka dari nenek moyangnya memang sudah itu pekerjaannya. Bagaimana dipikirkan supaya satu saat memang Pak kita harus Pak. Apapun kita mesti sadar betul. Saya ini perokok. Tapi merokok itu berbahaya. Enggak, saya enggak pernah lihat Anda. Ah. Anda bukan perokok, Anda itu nyigar. Iya Bang. Itu. Jadi ada joke-nya Bang. Aku kalau ketemu kawan-kawan merokok saya suka bilang begini. Hati-hati, merokok mengganggu kesehatan. Abang nyigar, nyigar juga mengganggu kantong. Karena harganya mahal Bang. Iya. Kan sama, jadi semua itu nggak baik. Merokok nggak baik, nyigar nggak baik Bang. Anda pilih yang kedua kan? Yang Iya. kantong tadi. Iya kadang-kadang karena kasio Bang. Oh dikasih orang. Dikasih orang. Jadi itu Bang, jadi maksud saya begitu Bang. Jadi bagaimana sahabat-sahabat saya para kehidupannya dari tembakau. Kita memang Pak apapun. Tapi tunggu dulu. Anda betul dipecat atau dicopot? Pertanyaan abang ini baik sekali. Bang, kalau bicara jubir Bang, kami semua kader ini jubir Bang. Jubir ya. Karena saya waktu memegang koordinator diarahkan oleh Ketua Umum kami Pak SBY, waktu itu beliau presiden, udah ada sekitar 1000 Bang. Kami bikin pendidikan berapa angkatan untuk jubir Bang. Gitu. Tapi karena abang undang aku terus kayaknya cuma aku jubir ini Bang. Kan itu aja Bang, banyak kami Bang. Karena itu undang-undang juga lah Bang yang lain Bang ya. Kemarin ada larang. Kalau di partai. Kemarin Anda bilang sama saya, kalau ada undangan untuk Partai Demokrat, saya Bang, saya jubir Bang. Sekarang beda Bang, lagi. anggota saya aja kami ada 13 Bang. Belum lagi semua Bang. Dari tingkat 2, tingkat 1 kita banyak. Se-Indonesia udah dididik oleh Pak SBY. Jadi Bang kalau di partai aku ini koordinator Polhukam Bang. Sekarang? Ketua. Bukan dari hasil kongres. Loh yang dicopot kemarin itu dari apa? Jubir. Oh jubir. Dari koordinator. Tapi aku gimana hatiku nggak berbunga Bang. Koordinatornya sekarang
Bapak SBY Bang. Keren Langsung. nggak? Mantap nggak Bang? Jadi maksud Anda SBY yang layak gantikan Anda. Enggak Bang, Abang ini enggak lah. Apapun Pak SBY itu guru aku Bang. Sama dengan Bang Karni. Bahkan beliau selama ini jujur saja Bapak pelindung aku, dia sayang sama aku Bang. Jadi kembali Ya. ke laptop, kan itu Bang ya. Iya, ya. Jadi ini Bapak-Bapak, saya juga tadi ngobrol dengan Profesor, perlu juga memang Pak kita, karena begini Pak, apapun kita mesti objektif mengakui merokok itu mengganggu kesehatan Pak. Gak bisa kita bilang enggak. Itu fakta Pak. Ya, saya juga karena nggak bisa berhenti Pak. Kalau saya mau berhenti, itu saya di rumah dengan anak-anak saya, istri anak-anak memusuhin saya Pak. Saya rasa semua bapak-bapak juga kita sama. Karena itu ya saya tadi belajar sama Profesor, kita alihkan Pak. Ya misalnya tadi saya diajari kita menanam daun manis Pak ya, pemanis. Yang mana sebenarnya nanti kalau ini bisa bertahap, tapi pasti penghasilan bapak-bapak yang khawatir, wah kita jadi gimana? Penghasilannya bisa 4-5 kali lipat Pak. Begitu juga misalnya bawang putih. Walaupun memang ini perlu bertahap. Karena kita tahu Bapak ini udah dari turun-temurun Pak. Tapi itulah saya katakan kita harus positive thinking. Merokok itu tidak sehat. Kan itu Pak. Jadi apa yang dikatakan oleh ini Bapak-Bapak tadi melihat Wakil Presiden kita bicara Pak Yusuf Kalla. Sebenarnya maksud beliau juga baik Pak. Jangan kita rasani. Maksud Pak JK itu baik Itu Pak. biarin Uceng nanti yang jelasin. Bagian Bukan. Anda Pak SBY sama Jokowi. Jadi kaitan dengan Pak Jokowi pemerintah, Pak ya. Coba lihat Ibu Sri Mulyani di TV. Mereka juga Pak, ini karena rame masalah 50, perasaan hati bapak-bapak, pemerintah diwakili oleh Ibu Sri Mulyani pun sangat memikirkan itu Pak. Enggak gegabah Pak, langsung 50.000 itu tidak Pak. Akan terus dihitung, dicermati Pak. Jadi udahlah kita tetap suasana sekarang ini, kita bawa dalam suasana hati kita boleh panas, kepala tetap dingin. Tolong Pak, masyarakat petani tembakau itu memang kita kualitas komunikasi Pak. Biar mereka betul-betul, oh maksudnya baik. Jadi tidak ada Pak, ingin menghalangi ya. Dan kadang-kadang tadi juga udah disinggung. Kita jangan sibuk juga mahal. Kita lupa sekarang kita ini, tadi udah disinggung dengan adik kita. Adik kita ini juga lembaga konsumen, jangan kita ketawain, dia seorang wanita. Siapa yang nggak tahu sekarang Philip Morris? Ya, itu dari mana? Dari asing. Ya beda. Dia invest di Indonesia. Iya Bang. Kalau untungnya- Bloomberg tadi Iya Bang, tapi Bang, mendonori supaya aja kampanye anti rokok. Abang bayangin, kawan-kawan ini tahu nggak Philip Morris berapa penghasilannya? Saya dengar berapa triliun. Bapak-bapak berapa Pak? Paling cukup sama anak istri makan. Nanti, Itu Pak. fakta Pak. Jadi udahlah, marilah dengan kebersamaan kita memang merokok itu berbahaya. Ya, tapi juga pemerintah saya mohon kepada pemerintah ya, kasihlah kegiatan-kegiatan iklan-iklan yang kaitan biar kita tahu semua ini masalah merokok ini berbahaya. Udah Belum semua banyak. tahu Bang. Iklan udah banyak. Iya tapi Bang, LSM yang dapat dari Bloomberg aja banyak banget. udah iya di tapi Indonesia Bang, ini. Abang bisa bayangkan Yang Bang, pelindung di anak daerah lah, ini Bang, kalau apalah. lihat band Bang, lihat band itu terang-terangan kok Bang, sponsornya rokok Bang. Iya, tapi kan Ah, ini perokok sekarang ini menurut kalau ada perokok udah disuruh bayar cukai mahal-mahal. Dimusuhin lagi, dikasih tempat sempit. Gak boleh, ini gak Iya, boleh. oh, kalau itu bagus, Iya. Bang. Itulah. Artinya kalau orang udah nyumbang banyak-banyak, Ya, itu kan yang biasanya kan diistimewakan. karena itu Bang. Ini yang nyumbang malah di... Itu Bang, kalau partai saya, Partai Demokrat, penyeimbang non-blok itu yang dikatakan kritisi tapi beri solusi. Kita beri solusi untuk itu Bang. Saya rasa itu Bang. Terima Baik. kasih Bang Karni. Baik, enggak, saya undang Anda banyak di Twitter. Diundang dong baru diberhentiin oleh SBY. Jadi ternyata yang ngefans Anda itu banyak banget. Cuma tadi saya kurang percaya bahwa anak istri Anda itu protes Anda merokok. Kapan Anda pulangnya nggak pernah pulang. Sekarang saya ke Usen Abdullah. Uceng.
Tadi Pak Yusuf Kalla mengeluarkan pernyataan itu kemarin ya. Sebenarnya apa maksud Pak Yusuf Kalla supaya publik juga jelas? Baik, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada ILC karena dua hal. Pertama sudah mengundang kami dan yang kedua menyampaikan terima kasih atas hasil polling yang dilakukan via Twitter. Kalau memang itu hasil polling yang dilakukan oleh ILC karena hasilnya cukup menggembirakan bagi yang setuju bahwa harga rokok itu dinaikkan. Hasil polling di sini di Twitter ini saya lihat itu 61% setuju dan yang tidak setuju hanya 39%. Jadi karena itu kami mau nagih ke Bloomberg. Kita harusnya dikasih juga dong. Jangan LKI sama UI aja dapat. Kita juga harus jadi dapat. saya kira ini sebuah penelitian yang sangat menarik dan perlu menjadi. Itu juga harus, saya nggak mau walaupun kami yang melakukan, kami hanya jujur aja menyampaikan apa ya. Bahwa itu valid kami belum percaya. Ya, terima kasih atas kejujurannya. Nah, saya masuk ke intinya bahwa Pak JK menyampaikan pandangannya dengan memberi kita perspektif bahwa semua kita harus sepakat dulu rokok itu membahayakan kesehatan. Faktanya seluruh dunia di pembungkus rokok itu dicantumkan bahwa rokok akan membunuh kita. Dan itu artinya sudah menjadi bahasa internasional bahwa rokok ini memang membahayakan dari sisi kesehatan dan tidak bisa kita pungkiri itu. Nah, dalam kaitan inilah Pak JK mewanti-wanti sebagai seorang negarawan, wakil presiden mengingatkan kepada kita semua, jangan abai terhadap peringatan yang setiap hari kita baca di pembungkus rokok dimanapun kita berada. Satu. Dan secara faktual hasil penelitian WHO khusus untuk Indonesia 500 orang meninggal setiap hari itu diakibatkan karena dampak daripada rokok. Ini bukan penelitian ece-ece, ini WHO yang bikin. Artinya kalau dikalikan 365 hari kita dapat angka yang fantastis tentunya. Kayak WHO punya sertifikat kematian orang-orang perokok ya. Itu satu. Kemudian fakta lain bahwa memang setiap tahun negara ini memasukkan penghasilan atau negara kita itu membelanjakan 300 triliun lebih uang untuk rokok. Artinya kalau 50% menjadi cukai atau masuk ke kas negara, 150 triliun itu sebenarnya habis terbakar. Artinya ini suatu pemborosan yang sangat luar biasa. Jadi memang angka-angka ini harus menjadi perhatian kita semua. Kemudian Pak JK mewanti-wanti dan memberi kita pandangan juga bahwa sebenarnya seperti yang disampaikan petani tembakau tadi, itu kan 40% tembakau itu kita masih impor. Dan angka ini sangat tinggi. Nah kalau harga cukai rokok tembakau naik, itu otomatis sebenarnya yang mestinya diuntungkan pertama adalah para petani tembakau dalam negeri. Karena secara otomatis cukai impor tembakau akan naik dan harga di dalam negeri itu kemungkinan tentu akan lebih bersaing. Kita jangan langsung terpengaruh oleh kadar tar dan lain sebagainya, itu belum tentu benar. Kita harus teliti juga, jangan sampai opini itu dibangun dan untuk bagaimana menghambat tembakau dalam negeri kita memasuki pasaran industri rokok. Ini yang harus dilakukan oleh para petani atau asosiasinya saya kira. Nah dari sisi itu belum kita bicara tentang misalnya kalau para petani ini kita alihkan untuk menanam mungkin tanaman-tanaman lain, tentu akan lebih memberi tingkat penghasilan yang tidak kalah besarnya. Kita tentu menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kudus, Bupati Kediri bahwa antisipasi mereka sangat luar biasa. Bahwa melihat memang kemungkinan akan ada misalnya pengalihan profesi atau mungkin akan menurun tenaga kerja yang diserap di sektor industri rokok.
Tetapi kita jangan mengabaikan bahwa sebenarnya penurunan itu sudah terjadi karena sebagian daripada industri rokok itu sudah bukan manual lagi, dia mesin. Oleh karena itu penurunannya tadi kita dengar dari 45.000 di Kediri atau di Kudus tadi itu tersisa 17.000 orang. Ini karena mekanisasi atau mesin yang bekerja untuk itu. Dan selebihnya saya kira atas kemampuan daerah atau kabupaten seperti Kediri dan Kudus itu mengalihkan para pekerja itu, ya mereka bisa diatasi. Dan saya kira pemerintah tidak akan tinggal diam kalau memang harga ini dinaikkan lalu memberi efek kepada pekerja di industri rokok, tentu akan melakukan sesuatu yang bisa membuat mereka membuka lapangan pekerjaan yang lain. Nah, kemudian tadi memang disebutkan bahwa para petani lagi nonton bareng. Jadi kami ingin menyampaikan juga bahwa terima kasih telah memilih Jokowi JK sebagai pilihannya yang disampaikan tadi oleh Asosiasi Petani Tembakau. Tapi kita harus ingat bahwa pemerintah saat ini adalah pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan untuk satu kelompok atau dua kelompok atau golongan saja. Kita juga harus memperhatikan bahwa ribuan, mungkin juga jutaan ibu-ibu kepala rumah tangga yang cemas dengan anak-anak mereka yang merokok. Karena di Indonesia ini persebaran rokok itu dimulai dari usia dini, 15 tahun. Dan jumlah perokok di Indonesia sudah mencapai 70 juta orang dari 250 juta penduduk kita. Nah, ini bukan suatu angka yang kecil karena pertumbuhan rokok di Indonesia, perokok itu termasuk yang terbesar dan tercepat di dunia. Sekarang sudah mencapai angka 40% kalau tidak salah pertumbuhannya. Dan ini kalau kita baca tulisan Prof. Faisal Basri yang kebetulan ada di sebelah saya, di situ beliau sudah menulis bahwa ini sudah darurat rokok. Jadi kalau sudah peringatan-peringatan seperti ini kita abaikan, mau dikemanakan generasi kita? Karena kita harus menyadari bahwa merokok berikan saya kesempatan. Boleh, tapi dia selesai dulu. Ya, merokok adalah pintu pertama untuk naik kelas dalam tanda kutip, mungkin ke ganja, mungkin ke aneka jenis narkotik yang lain. Tentu tidak semua juga perokok akan menyimpang seperti itu, tetapi dampak ini semua harus menjadi catatan-catatan dan perhatian bagi kita semua. Jadi selalu kita harus berhitung yang mana lebih banyak manfaat dan mudaratnya. Dan bagi pemerintah tentu melihat kepentingan yang lebih besar. Bahwa generasi kita itu haruslah generasi yang sehat dan kuat. Ini harus menjadi perhatian kita semua. Tentu tanpa mengabaikan nasib para petani dan pekerja di industri ini. Karena ya pemerintah yang memang tugas utamanya mensejahterakan seluruh rakyatnya. Ya. Undang-undang dasar pertama sebuah negara adalah kesejahteraan rakyat. Cicero, filosof Romawi. Apa? Ya, terima kasih. Ini yang berbicara Pak Wakil Presiden atau utusan Pak Wakil Presiden? Juru bicara Wakil Presiden. Juru bicara Wakil Presiden itu 11-12 dengan Wakil Presiden. 11-12. Ya. Hampir sama gitu loh Bang. Jadi betul, dulu memang kita 100% Pak, jangan dinafikan. Satu suara itu ketika Pilpres itu sangat luar biasa. Menangnya kita waktu itu cuma 0, loh. Artinya ketika kita mencurahkan suaranya itu untuk Nun Sewu, Pak Jokowi dan Pak JK, kita sebetulnya kan coblosan itu kan punya makna yang sangat luar biasa itu. Demi Allah kami tidak dibagi apa-apapun oleh tim Jokowi JK. Tapi secerca harapan dari rakyat saya juga kepala desa. Ya Bung, kalau di desa itu Presiden Kunting, tataran kepala pemerintahan terkecil di Indonesia. Presiden Kunting bahasa Jawanya. Kunting itu kecil. Kunting itu orang paling kecil Kunting namanya. Kunting kecil. Jadi kalau jubir wakil presiden ke malam ini
pembicaraannya seperti itu, ini juga tidak fair. Tadi saya melihat hampir 98% ceritanya masalah efek rokok. Jadi masyarakat Indonesia itu tidak hanya orang yang tidak suka rokok doang, Pak. Gitu loh. Ada orang yang rokok, petani tembakau banyak loh. Petani tembakau dan anak-anaknya itu sekitar hampir 3 juta manusia. Belum buruh rokok, terus belum multiplier efek dari petani tembakau itu sendiri luas. Jadi kalau setiap hari orang mati 2 juta itu banyak loh. Kalau umpamanya 2 juta dimatiin, kaitan masalah pengalian tanaman Pak nggak mudah betul Pak. Bapak sekali-kali jangan hanya tinggal di istana tapi turun ke bawah gitu loh. Ya, spesifik geografis di Indonesia ini bermacam-macam. Tidak semua daerah bisa ditanami brambang atau bawang tadi, tidak semua daerah. Itu Ruhut tadi yang usulin. Oh, Mas Ruhut, ya. Ruhut itu nggak pernah ke sawah. Connecting. Jadi mungkin ini kan hampir sama. Tadi kan ada sedikit ada pengalian tanaman biar lebih sejahtera, suruh nanam apa gitu loh. Petani itu lebih cerdas. Yang pertama kaitannya geografis, yang kedua itu kaitannya masalah kebiasaan. Petani lebih cerdas daripada Menteri Pertanian. Diperpendek. Ya, artinya apa yang harus dipilih tanaman yang paling dipilih, yang paling pas secara ekonomi, yang paling menguntungkan, apa petani lebih cerdas. Jadi tidak semudah membalikkan tangan untuk menggantikan tanaman tembakau dengan tanaman yang lain. 2 periode Pak SBY nggak berhasil. Padahal waktu itu menterinya sangat anti tembakau, tidak berhasil. Karena apa? Nggak ada hasilnya memang. Suruh nanam, waktu itu suruh nanam kalau nggak salah itu kayu. Bukan, jarak waktu itu. Jarak nggak ada yang beli udah ditanam. Nggak ada yang datang. Terus ada lagi waktu itu Pak Bibit waktu itu juga karena perintah dari Kementerian Pertanian untuk menanam suren. Pohon suren. Juga nggak berhasil, jadi nggak gampang saya pikir Pak. Artinya dalam hal ini pemerintah harus adil dan bijaksana bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah utuh. Bermacam-macam dan tidak boleh berpihak. Tengah-tengah yang paling baik. Dan saya kira kalau rokok kita bandingkan juga dengan kendaraan. Kecelakaan di jalan itu kan juga luar biasa. Apakah pemerintah akan melarang produksi mobil? Apakah pemerintah akan melarang produksi sepeda motor? Saya kira tidak bijaksana. Jadi kalau misalnya rokok itu mengatakan merugikan kesehatan, oke. Anak-anak misalnya dilarang merokok kan sudah aturannya jelas. Di PP 19 sudah diatur bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak boleh merokok. Seharusnya aturan ini ditegakkan oleh aparatur. Jadi misalnya rokok ini dirokok sama anak-anak di bawah usia 18 tahun ya aparat kepolisian atau apa yang menindak. Jangan terus serta-merta rokoknya dihilangkan. Saya kira tidak fair karena petani tembakau dan buruh-buruh petani tembakau juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Bentar Bang, saya kasih pemahaman ke stafnya Pak JK. Jadi gini, ini mumpung ketemu dengan pemerintah, yang namanya spesifik pertanian ini, karakter di masing-masing daerah berbeda. Jangan disamaratakan Pak. Sangat menarik ketika Pak Hasbullah dengan Pak Ruhut, itu ada pengganti kayu manis. Nah, ketika menciptakan pengganti, apakah ada pembelinya? Di sentra pertembakauan itu terbagi menjadi 3 musim tanam Pak. Ada 2 musim tanam, yaitu tumpang musim. Ada taman bawang merah, sayuran, hortikultura. Tapi pada musim bulan Juni, itu hanya tembakau yang berkarakter di situ. Karena terpengaruh topografi, karakter tanah, kelembapan udara, dan kekeringan. Enggak, lu enggak paham itu. Nah, makanya kan kami masukkan ke pemerintah sebagai penyeimbang. Ya udah, ganti sebentar, satu. Yang kedua, kami pernah tanam bawang putih. Waktu itu sama sekolah Pak. Kita panen di bulan Juni. Maksimal di tahun 95 bawang putih menuai kejayaan. Tetapi 96 itu keran impor pemerintah dibuka lebar. Sehingga berdatangan bawang putih yang gede itu. Itulah penghancur. Kita tidak ingin tembakau seperti itu. Ketika mau dinaikkan, itu adalah rokok yang menggunakan bahan baku impor dan impor yang dari luar negeri Pak. Baik. Yang terakhir Pak, bolehkah kami audiensi dengan Pak JK Pak? Oke siap, biar lebih jelas. Terima kasih, saya akan mengingatkan. Dulu, kayu manis tadi ditanyain, ada yang beli? Ada, cuma boleh ditebang setelah 10 tahun atau 7 tahun. Ya itu.
Bang Karni, saya ingin mengingatkan kepada seluruh yang hadir di ruangan ini. Nampaknya setiap pembicaraan mereka yang tidak suka dengan rokok, seolah-olah kita itu tidak, atau kita itu menolak bahwa rokok itu mengganggu kesehatan. Kita senantiasa disudutkan bahwa kita menolak bahwa merokok itu mengganggu kesehatan. Apa tidak pernah melihat satu bungkus rokok? Rokok itu satu-satunya industri yang paling sportif, mau mencantumkan kelemahannya di bungkusnya. Adakah produk yang lain seperti itu? Di situ gambarnya, yang gambar itu konon katanya, menurut penelitian profesor juga katanya, hasil penelitian sekarang bohong. Itu gambar itu setelah saya lihat puluhan tahun yang lalu waktu saya masih sekolah SR, di tiap poliklinik gambar itu ada. Dan tidak ada yang mempermasalahkan kalau itu karena rokok. Baik Pak, terima kasih. Kita rehat dulu. Satu cara yang paling efektif mengurangi perokok adalah menaikkan harga dan cukai rokok. Tidak merugikan petani, malah petani pasti lebih untung kan harga tembakau karena Macam-macam lah yang dibuat, merampok hanya untuk mendapat uang membeli rokok. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke Pak Profesor Utama Marsis, Ketua IDI. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bang Karni atas undangannya yang 3 kali. Sama-sama. Dan tentunya saya akan coba berbicara jujur sebagai akademikus maupun sebagai bagian dari ketua profesi yang tertua, yaitu dokter. Dan saya tentunya memang mendapatkan pertanyaan kuesioner daripada Indonesian Lawyer Club tentang bagaimana tanggapan dari IDI terhadap kenaikan cukai rokok. Dan tentu kami menyatakan kami sangat setuju karena kami menganggap bahwa kalau ini diupayakan, diharapkan adalah terjadinya penurunan ya pemakai rokok pada golongan-golongan pemula, yaitu 15 sampai 19 tahun. Nah, tapi tentunya kami tidak bicara mengenai masalah aspek ekonomis di sini, tapi sedikit kami singgung kalau mungkin nilai atau hasil dari cukai yang diperoleh dari kenaikan tembakau itu bisa dimanfaatkan mungkin 70% adalah untuk pemerintah kota dan kabupaten penghasil tembakau untuk keperluan buruh maupun untuk petani ya. Dan kami juga mengharapkan kalau bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan kesehatan, melengkapkan anggaran Kementerian Kesehatan yang 5%. Itu hanya sedikit usulan. Tapi tentu saya akan bicara tentang masalah aspek kesehatannya. Saya mempunyai data-data di sini yang patut saya harus sampaikan secara jujur, bahwa kalau kita melihat di sini mengenai masalah dampak dari rokok yang begitu hebat sekali terhadap kesehatan, tentu harus kita pertimbangkan dengan sebaik-baiknya bagaimana masalah tembakau di Indonesia. Saya mendapatkan data dari Kementerian Perindustrian pada 2015 bahwa ternyata bukannya penurunan produksi tembakau dari tahun 2015, dari 2014 ternyata didapatkan kenaikan 5-7% produksi tembakau. Ini data dari Kementerian Perindustrian. Dan tentu ini hal yang sangat berbahaya sekali menurut kami. Karena menurut data yang kami punya, pada tahun 2008 WHO menyebutkan penyebab kematian terbesar di dunia adalah suatu penyebab daripada komplikasi rokok, yaitu kanker paru-paru dan penyakit kardiovaskuler.
Nah, yang tertinggi di dunia dan tentu disebutkan didapatkan 5,4 juta kematian per tahun pada 2008 dan dapatkan kematian menjadi 8 juta diperkirakan sampai tahun 2030 bila tidak dicegah. Dan kemudian juga kita bisa melihat dari total biaya BPJS pada tahun 2014 itu tertera 42,6 triliun dan pada tutup tahun 2015 ada kerugian sebesar 4,7 triliun dan beban tertinggi adalah untuk penyembuhan sistem kardiovaskuler termasuk akibat komplikasi dari rokok sebesar 6,9 triliun. Ini fakta. Nah, kami menganggap tembakau dan rokok merupakan ancaman bagi generasi muda Indonesia ke depan dan saya bagi ada dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Sebagai dampak jangka pendek tentu yang paling terkena adalah wanita. Kita bisa lihat wanita dalam proses kehamilan dan non-kehamilan. Di non-kehamilan bagi perokok aktif dan pasif itu akan berdampak pada tingkat kesuburan. Sedangkan kalau memang pada wanita hamil tentu mempunyai dampak terhadap janinnya. Salah satu memang terjadinya suatu misalnya abortus, kemudian juga pertumbuhan janin yang terhambat dengan berat badan lahir yang rendah, itu mencapai 20%. Kemudian yang paling berbahaya adalah satu impact terhadap perkembangan sistem saraf pusat dari bayi yang berkisar sekitar 5%. Apa akibatnya? Akan lahir yang namanya manusia-manusia Indonesia dengan namanya tingkat kecerdasan yang rendah. Ini sesuatu yang mesti kita pertimbangkan dengan baik. Dan yang kedua juga pada jangka panjang, bila mana kita tidak memanfaatkan bonus demografi 2012-2040 tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, yang kita harapkan pada tahun 2020-2040 kita akan kehilangan generasi emas. Tentu hal ini akan mengakibatkan pada tahun 2035 yang kita harapkan Indonesia dipimpin oleh manusia-manusia yang cerdas dan pandai, itu tidak akan terjadi. Oleh kenapa? Kalau memang pihak-pihak tertentu melakukan intervensi pada manusia-manusia generasi pemula 15-29 tahun yang diracuni tanda petik dengan nikotin dan derivat-derivatnya, saya percaya bahwa pada tahun 2020 yang akan datang, kita tidak akan mendapatkan generasi emas. Dan ini menjadi sesuatu malapetaka bagi Indonesia ke depan. Nah, saya menganggap bahwa kalau memungkinkan, hal ini mudah-mudahan bisa membangkitkan kepada kita bahwa kita tidak bisa dalam kondisi seperti ini. Kita harus perbaiki, tapi juga kita harus memperhatikan bagaimana nasib tembakau, petani tembakau dan buruh tembakau. Jadi tidak cukup dengan hanya menaikkan cukai tembakau, tapi harus diikuti dengan regulasi-regulasi yang lain. Itu menurut pendapat kami, Pak Karni. Terima kasih. Baik, Pak Ketua ID, Pak Utama Marsis. Walaupun kalau mau diperdebatkan itu bakalan panjang, Pak. Apa gak zaman 45? Pak, gak bisa saya kasih terus, Pak. Kita sampai pagi nanti. Gak bisa, ini masih banyak yang harus saya kasih. Kalau kita perdebatkan generasi emas kita tahun 45, itu penuh asap rokok lahirnya. Toh otaknya pintar-pintar, Pak. Siapa yang gak akui Hatta, Sarir, Tamalaka, Soekarno. Saya setelah itu, Pak. Tapi, jadi kita minta berdebat panjang, tapi ya kita terima sebagai pendapat ID. Kita mau ke Jawa Timur dulu menemui Wakil Gubernur Saifullah Yusuf. Sebagai daerah yang paling besar sumbangsihnya untuk cukai dan mungkin produknya juga terbesar di Indonesia karena Sampurna ada di situ, Jarum, Gudang Garam juga di Kediri. Apa tanggapannya terhadap adanya usulan atau wacana agar cukai dinaikkan 50.000 per bungkus rokok? Ya,
Terima kasih Pak Karni. Saya mohon maaf tidak bisa mengikuti dari awal lah. Tapi saya asumsikan, saya kira data-data juga sudah disajikan bahwa kami adalah salah satu provinsi dengan industri rokok terbesar. Yang besar sekali ada 3, misalnya Gudang Garam, Sampurna, Bentul, dan juga mungkin 700-an lebih yang menengah ke bawah. Dengan menyerap tenaga kerja sekitar 140.000, yang itu tadi juga sudah disampaikan terus menurun dari tahun ke tahun. Kemudian juga kalau dilihat dari sisi yang terlibat ya, dulu pernah Menteri Perindustrian yang lama mengatakan sekitar 6,1 juta jiwa yang terlibat di dalam industri rokok nasional. Nah itu 65%-nya kira-kira di Jawa Timur. Ini adalah satu realitas dan sekaligus tadi juga sudah disinggung kontribusi cukainya yang cukup besar dari Jawa Timur sekitar 100 triliun lebih. Kemudian yang kedua memang juga ada budaya merokok di daerah-daerah tertentu, terutama di daerah-daerah pegunungan. Jadi kita selalu saja memiliki data-data tentang hal-hal yang kaitannya dengan industri rokok ini. Tapi yang kedua saya juga mendengarkan, mengikuti dan juga mencermati bahkan di kalangan pemerintah daerah sendiri khususnya dari Dinas Kesehatan bahwa merokok sendiri ini cukup membahayakan. Tadi sudah diulas panjang, saya tidak akan ngulang. Saya ingin menyampaikan bahwa setiap kita bicara tentang rokok, di kalangan pemerintah sendiri juga terjadi dilema. Antara Dinas Tenaga Kerja dengan Dinas Kesehatan kadang-kadang juga berbeda. Mungkin kalau di Jakarta juga dengan Kementerian Keuangan atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak misalnya, juga punya pandangan yang lain. Nah sekarang persoalannya adalah setiap ada usulan untuk kenaikan harga rokok, kemudian ya stakeholder pasti gelisah dan pasti berbeda pendapat seperti ini. Nah kita ingin sebenarnya terus mendampingi petani-petani tembakau misalnya untuk katakanlah kalau ada yang ingin mengalihkan tidak lagi tembakau atau juga pindah ke tanaman-tanaman lain seperti edamame itu juga sudah terjadi. Tetapi banyak juga masyarakat yang masih ingin menanam tembakau. Ini juga satu kenyataan yang mesti kita apresiasi dan kita hargai karena ini bagian dari tradisi dan juga dari budaya turun-menurun itu. Nah sikap kami jelas, yang pertama begini Pak Karni, kita ingin apapun nanti yang diambil oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dilibatkan untuk ikut diskusi di dalam mempertimbangkan kenaikan harga rokok ini. Kemudian yang kedua, hasil penelitian yang sudah disajikan itu tentu oleh pihak non-government ya, apakah sudah mempertimbangkan dampak-dampak ya dengan kenaikan harga rokok itu. Katakanlah misalnya kalau harga rokok naik, apa serta-merta orang yang sudah merokok misalnya itu kemudian berhenti. Atau kemudian ada upaya lain, atau mengupayakan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin justru malah kurang baik. Inilah yang terus kita ikuti dan kita cermati, dan tentu kami ingin ya yang pertama, biarinlah industri rokok ini berjalan secara alamiah. Alamiah yang saya maksud adalah bahwa tentu makin maju, makin modern, orang juga akan menyadari tentang bahaya rokok. Katakanlah misalnya di Amerika ya sudah dikampanyekan besar-besaran sejak dulu tapi tetap ada juga yang masih merokok. Tetapi yang kedua yang juga penting, bagaimana kita membuat peraturan-peraturan termasuk peraturan daerah yang memberikan fasilitasi kepada perokok-perokok ini di tempat tertentu. Katakanlah misalnya jangan merokok di dalam gedung, di dalam rumahnya sendiri sekalipun, dan juga di tempat-tempat terminal, tempat-tempat umum. Kita lihat misalnya kereta api ya, dulu waktu sebelum ada peraturan atau sebelum ada kereta api yang ber-AC seperti sekarang ini orang juga merokok semua. Sekarang saya lihat setelah ada peraturan, ada ketegasan, ternyata juga orang naik kereta api sudah tidak ada yang merokok lagi. Siapa yang merokok di kereta api akan didenda cukup besar dan yang kedua akan diturunkan. Dan ternyata yang terjadi saya lihat beberapa kali naik kereta api, tidak ada lagi orang mau naik kereta api. Dan kalau mereka mau rokok biasanya kan pada saat di stasiun itu mereka turun sebentar, merokok sebentar, lalu kemudian naik lagi ke kereta api.
Nah, kesadaran masyarakat seperti inilah yang harus kita bangun dengan peraturan-peraturan maupun dengan cara-cara lain sehingga orang merokok itu tahu tempat, orang merokok itu tidak mengganggu kepentingan umum, orang merokok itu ya tetap dilihat nyaman. Contoh misalnya lah di Swiss, itu kan di sana juga banyak investor-investor rokok yang mereka membuat sesuatu yang katakanlah memberikan tempat kepada perokok dengan menyediakan smoking area yang sangat nyaman, yang sangat bagus gitu. Dan juga di luar itu menegakkan aturan-aturan untuk orang dilarang merokok sembarangan. Saya kira ini salah satu cara ya yang mungkin menjadi pemikiran kami di daerah. Pada prinsipnya sebagai provinsi dengan industri rokok terbesar, kami ingin stabilitas tetap terjaga. Katakanlah misalnya kalau dinaikkan, kemudian daya beli masyarakat turun, kemudian katakanlah kalau misalnya yang kecil-kecil ini jadi gulung tikar, itu juga jadi persoalan ketenaga kerjaan sendiri bagi kami. Begitu Pak Karni. Pak, terima kasih Gus Ipul. Katanya ada tugas lagi, selamat bertugas. Ya, terima kasih. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, baru itulah yang ingin kami sampaikan, tetapi intinya kami ingin diajak bicara nanti pada saat kalau memang itu benar-benar mau diterapkan. Baik, di sini ada wakil-wakil pemerintah juga bisa menyampaikan pesannya Gus Ipul. Sekarang saya ke Pak Saleh Daulay. Sebagai Komisi Kesehatan di DPR RI, menyambung Pak Ketua ID tadi, tentu senada, tapi yang lain apa di? Ya, terima kasih Bang Karni. Pertama sekali saya ingin menyampaikan bahwa isu ini sebetulnya bukan isu politis ya. Karena ini beranjak dari penelitian akademis. Kan isu ini kembalinya bukan karena pemerintah misalnya mengumumkan kita akan menaikkan harga rokok. Kalau misalnya pemerintah menyampaikan itu, berarti tentu DPR harus melindungi semua yang terlibat di situ, harus kita panggil dan kita akan terpertanyakan. Itu yang pertama. Jadi karena tapi ada gayung bersambut loh. Setelah ada penelitian, heboh di sosmed, pemerintah pun menanggapin, Pak JK pun menanggapin udah. Iya, tentu saja. Ini karena belum resmi disampaikan oleh pemerintah, maka saya katakan ini tetap kita akan menanggapinya secara akademis. Nah, saya ingin menyampaikan apresiasi pada hasil penelitian dilakukan oleh para akademisi kita, terutama dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Saya memang terlambat tadi mendengar penjelasan dari Profesor Tabrani, tapi saya sudah membaca hasil penelitian itu dan disebutkan bahwa hampir 76% responden menyetujui bahwa kenaikan harga rokok itu. Kemudian diusulkan dan direkomendasikan cukainya 57% diberikan kepada jaminan kesehatan nasional kita, dan mungkin BPJS kesehatan kita yang selalu rugi. Nah, saya akan menanggapi ini baru politis. Tunggu dulu, karena Anda agak hadir dari awal bahwa ya kami juga ada keberatan loh dengan hasil penelitian itu, validitasnya sejauh mana, bisa-bisa perokok malah yang mengatakan setuju dinaikkan, rasanya nggak logis sama sekali. Enggak, saya mau menanggapi begini, saya justru mau menyanggah rekomendasi tadi. Karena tadi diusulkan 57% dapat dikatakan hampir 70 triliun nanti akan kembali ke bagian kesehatan khususnya BPJS misalnya, BPJS kesehatan kita. Jadi begini Bang Karni, saya mau menjelaskan bahwa BPJS kesehatan kita itu kan selalu rugi ya, untuk sampai per Agustus saja itu hampir 6 triliun kerugiannya atau defisitnya. Kita menganggarkan 27 triliun setiap tahun, kalau ditambah dengan 6 triliun kerugiannya, katakanlah defisitnya, berarti kan setiap tahun kita harus memikirkan 33 triliun untuk BPJS kesehatan. Nah, menurut pandangan kami dan juga hasil pantauan kami di lapangan, ternyata BPJS kesehatan kita memang belum bekerja secara profesional. Nah, karena itu bagian daripada Komisi 9 untuk meluruskan. Kenapa? Karena kita mengetahui bahwa ada banyak puskesmas, ada banyak rumah sakit, ini ada banyak dokter juga di sini, nanti coba diperhatikan. Itu ternyata ada banyak klinik swasta
yang lebih banyak mendapatkan keuntungan secara khusus dari program BPJS Kesehatan itu. Kenapa itu jadi problem? Sebetulnya tidak jadi problem kalau fasilitas pemerintah sudah dimanfaatkan secara maksimal. Jadi kalau misalnya klinik swasta atau rumah sakit swasta yang dijadikan rujukan untuk BPJS Kesehatan, maka kapitasinya, harga per orangnya itu berarti dia mendapatkan 10.000. Jadi 10.000 itu kembali ke klinik swasta. Tapi kalau yang memakai itu pelayanan kesehatannya berupa rumah sakit ataupun puskesmas yang milik pemerintah, itu hanya dibayar 6.000. Nah, menurut penelitian kita itu lebih banyak yang perginya ke swasta. Jadi masyarakat kita ini lebih banyak percaya kepada klinik swasta. Akibatnya apa coba? Itu kan berarti negara harus membayar 40% lebih tinggi. Karena kan 10.000 kalau ke swasta, kalau ke pemerintah kan 6.000. Dan ingat, kalau dia dibayarkan ke puskesmas pemerintah dan juga rumah sakit umum, berarti yang menikmati uangnya itu tetap negara karena dia dikembalikan kepada PAD. Nanti Pak Bupati dan Pak Wali Kota coba dicek lagi itu. Itu kan kalau dibayarkan ke puskesmas, itu menjadi pendapatan asli daerah. Artinya uang tersebut kembali ke negara. Walaupun nanti mungkin dimanfaatkan di daerah. Nah karena itu ini yang mesti harus diperbaiki dulu. Saya setuju saja misalnya kalau cukainya nanti dikembalikan ke negara, tapi kalau misalnya cukainya itu dikembalikan ke BPJS Kesehatan sebentar dulu. Kita harus perbaiki dulu ini BPJS Kesehatan ini, problemnya itu apa sehingga dia selalu merugi. Kalau tidak, saya tentu tidak setuju. Nah kembali kepada persoalan tadi, apakah saudara setuju misalnya gitu untuk menaikkan harga cukai rokok. Nah sebagai kami yang mengurusi bidang kesehatan tentu kalau tujuan daripada kenaikan harga cukai itu betul-betul untuk membina kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, tentu kita pasti akan setuju. Tetapi tadi sudah banyak yang berdiskusi di sini, apakah betul bahwa itu akan berhasil? Apakah sudah ada penelitiannya bahwa kalau dinaikkan cukainya akan misalnya menghentikan orang merokok atau justru mencari alternatif lain untuk merokok. Kemudian yang kedua, concern kami di Komisi 9 adalah terkait dengan tenaga-tenaga kerja, karena memang itu juga bagian dari tugas kami. Bagaimana misalnya nasib para petani, bagaimana nasib para buruh-buruh yang bekerja di pabrik-pabrik dan perusahaan-perusahaan, apakah pemerintah sudah memikirkan itu misalnya? Kalau itu tidak dipikirkan, berarti kita hanya mengambil sebuah kebijakan yang memang pro pemerintah saja. Karena cukai itu kan untungnya pasti ke pemerintah. Kalau misalnya hanya memikirkan kepentingan pemerintah dan melupakan kepentingan masyarakat, nah ini jadi problem. Nah itu maka menjadi isu politik. Nah karena itulah maka saya kira ini persoalan rokok ini itu harus dilakukan suatu penelitian yang betul-betul komprehensif. Jangan hanya yang pro saja, pro untuk menaikkan. Tapi libatkanlah mereka memang yang juga perokok. Karena kalau misalnya hanya yang pro, katakanlah dokter-dokter, Prof Tabrani ya memang tugas dia harus mengingatkan orang jangan merokok. Dari ID tadi pasti akan mengatakan ini bahaya Bang Karni kalau merokok. Iya. Pasti begitu. Nah tapi kalau mau jujur, mau transparan, libatkan mereka supaya mereka juga tahu persis hasil penelitian itu dan ketika mereka akan menghentikan kegiatan katakanlah pertaniannya dalam bidang tembakau, dia memang secara partisipat observatori katakan seperti itu merasa bahwa sudah melihat langsung bahwa saya ikut menelitinya. Jangan kita paksakan juga misalnya mereka mengganti tanamannya dengan tanaman yang tadi sudah dijelaskan belum tentu menguntungkan untuk para petani. Karena ini turun-temurun Pak. Jadi mungkin ada yang 10 turunan, 17 turunan, jadi ini jadi problem semua. Jadi kami di DPR tentu harus memikirkan itu. Enggak bisa misalnya tiba-tiba kita langsung ambil kebijakan seperti ini. Hanya saja kemarin saya dengar itu sudah ada pernyataan dari pemerintah, dari Kementerian Keuangan, juga dari Dirjen Bea dan Cukai mengatakan itu bukan dari kami. Ini hanya tesis akademis yang disampaikan oleh para peneliti kita. Nah, tentu sebagai hasil sebuah akademik, kegiatan akademis, itu banyak juga rekomendasi akademis yang tidak dikerjakan, Bang Karni. Ini apakah harus dikerjakan oleh pemerintah? Belum tentu juga pemerintah mau mengerjakan ini, apalagi isunya kontroversial seperti ini. Nah, kita lihat dulu, berani nggak pemerintah mengambil kebijakan ini? Apalagi hanya rekomendasi yang dilakukan oleh para peneliti kita. Kita tetap mengapresiasi. Kalau enggak kan nggak ketahuan bahaya-bahaya rokok ini dan pandangan masyarakat terhadap rokok itu. Nah, kami tentu merasa memperhatikan ini dan mengingat bahwa ini sudah menjadi isu yang sangat katakanlah diperdebatkan. Kami mengingatkan pada pemerintah coba berhati-hati kalau misalnya hendak menerapkan menaikkan harga cukai ini. Dan saya secara pribadi sekali lagi saya katakan saya setuju dinaikkan itu karena memang concern kami
melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kesehatan masyarakat, meningkatkan fasilitas kesehatan masyarakat, bagaimana agar masyarakat bisa berobat dengan baik, mudah, kalau perlu gratis, dan bagaimana agar semua masyarakatnya terjangkau di seluruh Indonesia untuk pelayanan kesehatan. Nah itu concern kita. Tapi kalau kita memikirkan kembali, karena juga bagian dari kami soal tenaga kerja, soal petani, soal dan macam-macam, tentu sebentar dulu. Kalau memang mau diterapkan, kita bicara dulu baik-baik dengan DPR, dan kami akan panggil semua orang yang terlibat, orang yang berkaitan dengan ini, para petaninya akan kita panggil, dokter-dokter kita panggil, pemerintahnya kita panggil, lalu kita minta pendapat mereka, baru nanti di situ akan kita perbincangkan keputusan apa yang akan diambil terkait dengan ini. Baik, kita rehat dulu pemirsa.